Beginilah cara keluarnya ruh dalam tubuh manusia ketika sakaratul maut tiba. Dalam suatu hadits diceritakan, ketika seorang hamba mengalami naza atau penjemputan nyawa, lisannya terkunci, tidak bisa bicara, dan kepadanya datang 4 orang malaikat dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi mengurus rizkimu. Telah aku cari di bumi dari timur sampai barat, tetapi tidak menemukan rizki untukmu, walau hanya sesuap. Sekarang telah tiba waktunya atau mati." Malaikat yang kedua masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi mengurus minumanmu dari air dan lainnya. Telah aku cari dari barat sampai ke timur, tapi tidak kutemukan minuman dari air untukmu, karena telah dekat waktunya." Malaikat yang ketiga masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi tugas mengurus nafasmu. Telah aku cari dari ujung barat sampai ujung timur, tapi tidak aku temukan satu nafas pun dari nafas-nafasmu." Kemudian malaikat yang keempat masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi tugas mengurus ajalmu. Telah kucari di bumi dari timur sampai ke barat, tapi tidak kutemukan bagimu waktu." Setelah itu datang malaikat kiraman katibin, yang mulia yang mencatat amal dari arah kanan dan kiri malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang bertugas mencatat amal baikmu." Lalu dikeluarkannya lembaran berwarna putih dan diperlihatkan kepadanya. Malaikat itu berkata, "Lihatlah amal-amalmu." Maka dia pun merasa senang dan gembira melihat catatan amal-amal baiknya. Malaikat yang berada di sebelah kiri berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang bertugas mencatat amal burukmu." Lalu dikeluarkanlah lembaran berwarna hitam dan diberikan kepadanya sambil berkata, "Lihatlah kepadanya." Maka ketika dia melihatnya, mengalirlah keringatnya. Kemudian dia menengok ke kanan dan ke kiri, dengan rasa takut untuk membaca buku catatan amalnya. Lalu malaikat memegangi lembaran tersebut dan menjatuhkannya ke bantal, lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu malaikat maut masuk, dari arah kanannya datang malaikat rahmat, dan dari arah kirinya datang malaikat azab. Maka di antara manusia ada yang dicabut nyawanya dengan tarikan yang kuat, ada yang dicabut dengan cabutan yang keras, dan ada yang diurut dengan perlahan-lahan. Ketika ruh sampai di tenggorokan, malaikat maut mengambil ruhnya. Jika dia termasuk orang yang beruntung atau beriman, maka dipanggillah malaikat rahmat. Dan jika dia termasuk orang yang celaka atau durhaka, maka dipanggillah malaikat azab. Lalu malaikat membawa ruh naik menghadap ke hadirat Tuhan semesta alam. Jika dia adalah orang yang beruntung atau beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pulangkanlah ke badannya sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi pada jasadnya." Maka turunlah malaikat beserta ruh dan meletakkannya di tengah rumahnya, dan dia melihat orang-orang yang bersedih atas kepergiannya dan orang-orang yang tidak bersedih atas kepergiannya, dan dia tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Ketika jenazah diiringkan menuju kubur, Allah memerintahkan ruh agar kembali ke jasadnya seperti waktu di dunia. Dalam hal ini terdapat pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ruh dijadikan pada jasadnya sebagaimana sedia kala, lalu dia duduk dan diberi pertanyaan. Ulama yang lain mengatakan bahwa pertanyaan mungkar dan nakir hanya diberikan pada ruh, bukan pada jasadnya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ruh masuk ke dalam jasad hingga sampai dada. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ruh berada di antara jasad dan kain kafannya. Adapun yang syahih atau benar menurut ahlul ilmi adalah kita harus meyakini atau mengakui adanya siksa kubur, dan jangan sampai disibukkan tentang bagaimana cara siksa itu terjadi. Setelah itu turun 2 orang malaikat yang kasar perilakunya, membelah bumi dengan kedua taringnya. Mereka adalah malaikat mungkar dan nakir. Lalu keduanya mendudukkan mayit dan berkata kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" sampai akhirnya. Jika si mayit termasuk orang yang beruntung, maka dia akan bisa menjawab semua dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jika dia bisa menjawab, maka kedua malaikat itu akan berkata kepadanya, "Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin." Lalu kedua malaikat membuat lubang di atas kepalanya, dan terlihat olehnya rumah dan tempat duduknya di surga. Kemudian kedua malaikat kembali bersama ruh ke langit dan menempatkan ruh tersebut pada lampu yang digantungkan pada arasy. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak aku keluarkan salah seorang hambaku dari dunia, dan aku ingin memberikan ampunan kepadanya, kecuali aku kurangi amal buruknya dengan sakit pada jasadnya, dengan kehidupan yang sempit dan dengan musibah yang membuatnya prihatin. Jika masih tersisa sesuatu keburukan atau kejelekan padanya, maka aku beratkan baginya dalam menghadapi maut, sehingga saat bertemu denganku tidak tersisa lagi keburukannya. Demi keluhuran dan keagunganku, tidak aku keluarkan salah seorang dari hambaku, dan aku tidak ingin memberikan ampunan baginya, kecuali aku membalas semua amal kebajikannya dengan kesehatan pada jasadnya, keadaan yang gembira dan rizki yang luas, sehingga tersisa sesuatu dari kebajikannya yang akan memudahkannya dalam menghadapi maut. Dan saat bertemu denganku, tidak tersisa kebaikan padanya." Hadis Qudsi. Abul Aswad berkata, "Tatkala kami ada bersama Siti Aisyah, tiba-tiba perkemahan roboh dan menimpa manusia sehingga mereka tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi seorang mukmin yang tertusuk duri, kecuali diangkat baginya kebaikan atau kebagusan, dan dilebur darinya kejelekan, sebab tertusuk duri tersebut. Dan sungguh tidak ada suatu kebaikan dalam badan yang tidak tertimpa penyakit, dan tidak ada suatu kebaikan dalam harta yang tidak tertimpa cobaan." Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya saat seorang mukmin berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, turun padanya malaikat dari langit yang berwajah putih, bagaikan matahari, membawa sebuah kain kafan dan sebatang kayu cendana dari surga. Lalu duduklah mereka di sisinya sejauh penglihatan mata. Setelah itu datang malaikat maut di sebelah kepalanya dan berkata, keluarlah wahai nafsu mutmainnah, atau jiwa yang tenang, kembalilah kepada pengampunan dan ridha Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka keluarlah ruh dan mengalir dari badannya, sebagaimana mengalirnya setetes air dari minuman. Kemudian malaikat mengambil ruh tersebut dan meletakkannya di atas kedua tangannya, lalu memasukkannya dalam orang tersebut, dan keluarlah darinya bau yang harum seperti harumnya misik. Rasulullah bersabda lagi, dan tidaklah malaikat naik di atas malaikat yang lain, kecuali mereka berkata, bau apakah yang harum ini? Mereka menjawab, ini adalah bau ruh si fulan. Mereka menyebut namanya yang bagus sebagaimana panggilannya di dunia, dan ketika malaikat membawa ruh sampai ke langit dan meminta dibukakan, maka dibukalah bagi mereka pintu-pintu langit. Kemudian para malaikat mengiringi ruh tersebut pada setiap langit hingga sampai pada langit ketujuh, dan terdengarlah suara yang memanggil dari sisi Allah. Tulislah oleh kalian pada buku catatan amalnya di tempat yang tinggi atau Iliyain, dan kembalikanlah dia ke bumi, maka sesungguhnya dia dijadikan dari bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanah kami ciptakan kamu semua, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu semua, dan daripadanya kami membangkitkanmu semua pada waktu yang lain. Quran Surat Thaha ayat 55. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka mereka malaikat mengembalikan ruh pada jasadnya dalam kubur, dan datang padanya dua orang malaikat yang sangat menakutkan. Keduanya lalu mendudukan si mayit dan berkata kepadanya, siapa Tuhanmu? Sampai akhirnya, kemudian keduanya berkata lagi pada mayit, apa yang kamu katakan kepada pemuda yang telah diutus Allah kepadamu, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mayit menjawab, dia adalah utusan Allah yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Maka terdengarlah seruan dari langit, benar apa yang dikatakan hambaku, maka hamparkanlah kasur dari surga, pakaikanlah pakaian dari surga, dan bukalah pintu surga untuknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka datanglah pada mayit bau dari surga dan kebagusan dari surga, dan diluaskan baginya kubur sejauh mata memandang. Nabi Muhammad bersabda lagi, kemudian datang seorang pemuda yang tampan wajahnya dengan pakaian yang harum baunya, dan akan berkata kepada si mayit, bergembiralah kamu dengan apa yang bisa membahagiakanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Lalu mayit berkata pada pemuda tersebut, siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu. Aku tidak pernah melihat orang setampan engkau di dunia. Pemuda itu berkata, aku adalah amal syalehmu. Mayit pun berkata, wahai Tuhan, apakah telah tiba hari kiamat hingga aku kembali pada ahli?
atau keluargaku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika termasuk orang yang celaka atau durhaka, maka ketika ajal atau maut datang menjemputnya, turun kepadanya para malaikat dari langit dengan membawa pakaian dari azab atau siksa, dan duduk jauh darinya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya dan berkata, wahai ruh yang jahat, keluarlah pada kemurkaan Allah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, maka berpisahlah ruh dari jasadnya, dan keluar dari jasadnya seperti dikeluarkannya perasan air dari bulu yang basah. Maka ketika roh keluar dari jasadnya, dia dilaknati semua makhluk yang ada di antara bumi dan langit. Dan laknat tersebut dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Maka naiklah malaikat berserta ruh ke langit dunia. Dan ketika sampai ke langit dunia, tertutuplah pintu langit untuknya. Maka terdengar seruan yang berseru dari sisi yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Kembalikanlah dia ke tempat tidurnya. Maka dikembalikanlah dia pada kuburnya, dan malaikat Mungkar dan Nakir mendatanginya dengan wajah yang sangat mengerikan. Suaranya bagaikan guruh, pandangannya seperti kilat yang menyambar. Keduanya membelah bumi dengan taringnya, lalu mendudukkan mayit dan berkata kepadanya, siapa Tuhanmu? Mayit berkata, aku tidak tahu. Maka terdengarlah seruan dari samping kubur, pukullah dia. Kedua malaikat pun memukulnya menggunakan gada besi, sedemikian beratnya gada tersebut, hingga seandainya semua makhluk dikumpulkan untuk mengangkatnya, niscaya tidak kuat. Dan berkobarlah api dari kuburnya, sehingga mempersempit mayit dan tulang belulangnya berserakan. Kemudian datang padanya seorang pemuda yang sangat jelek atau buruk rupanya, dan busuk baunya, dan berkata, semoga Allah membalasmu dengan kejelekan. Maka demi Allah, aku tidak beramal soleh. Bahkan aku melambatkan ketaatan dan cepat-cepat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Mayit tersebut berkata, siapakah engkau? Aku tidak pernah melihat orang sejelek kamu di dunia. Pemuda itu menjawab, aku adalah amal perbuatanmu yang jelek jahat. Kemudian dibuka untuknya pintu neraka, dan dia tidak berpindah dari tempatnya sampai datangnya hari kiamat. Dikatakan dalam suatu hadis bahwa fitnah bagi orang mukmin di dalam kuburnya adalah selama 7 hari, dan bagi orang kafir adalah selama 40 hari. Dalam sebuah hadis diceritakan dari Umamah Al-Bahili, ketika seorang pemuda mati dan dimasukkan ke dalam kubur, datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Dia disiksa dan dipukul dengan palu 1 kali, sehingga anggota badannya tidak utuh kecuali terputus-putus, dan api berkobar-kobar dari kuburnya. Kemudian malaikat berkata, berdirilah dengan izin Allah. Maka ketika dia berdiri dengan tegak, dia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk yang ada di antara langit dan bumi, kecuali jin dan manusia. Dia pun berkata, karena apa engkau lakukan ini, dan kenapa engkau menyiksaku? Sungguh aku telah mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan berpuasa Ramadan. Malaikat menjawab, aku menyiksamu karena pada suatu hari, engkau pernah berbuat zalim, yaitu ada orang yang meminta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak mau menolongnya. Maka jelaslah dalam hadis ini, bahwa menolong orang yang dizalimi atau teraniaya adalah wajib, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihat orang yang teraniaya dan meminta tolong kepadanya, tapi dia tidak mau menolongnya, maka dia akan dipukul dalam kuburnya 100 kali dengan cemeti dari api neraka. Dan diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 orang yang akan didatangkan oleh Allah di atas mimbar dari nur pada hari kiamat, dan dimasukkan dalam rahmatnya. Para sahabat berkata, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang memberi makan pada orang yang lapar, orang yang menyiapkan bekal bagi orang yang berjuang di jalan Allah, atau jihad fisabilillah, menolong orang-orang yang lemah dan menolong orang yang dalam kesusahan,